Selamat pagi anak-anak. Kita mulai dengan materi pembelajaran yang pertama, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Apa itu pertumbuhan? Adalah proses kenaikan massa dan volume yang irreversibel. Artinya tidak kembali ke asal. Pengukuran yang dilakukan untuk pertumbuhan bersifat kuantitatif. Hal ini terjadi pada jaringan meristem atau jaringan yang masih muda. Perkembangan menuju kedewasaan. Misalnya pematangan alat-alat reproduksi. Pengukurannya secara kualitatif. Pertumbuhan ada dua, yaitu satu, pertumbuhan primer yang diawali tahap awal, di mana biji akan berimbibisi, menyerap air sampai kecambah muncul. Terjadi perkecambahan. Di sini akan muncullah plantula atau tanaman yang kecil. Pada plantula akan muncul plumula, yaitu daun yang pertama. Dan radikula yang menjadi akar. Ada dua tipe perkecambahan. Yang pertama, epigel, adalah perkecambahan yang muncul di atas tanah, atau kotiledonnya di atas tanah. Pada umumnya ini terjadi pada tumbuhan dikotil. Yang kedua, hipogel. Kotiledonnya di dalam tanah. Kalau epigel tadi terjadi pada tumbuhan yang dikotil, contohnya kacang tanah, bijinya akan naik ke atas tanah. Sedangkan kalau yang hipogel, monokotil, seperti jagung, bijinya ada di dalam tanah. Yang kedua, pertumbuhan sekunder. Terjadi pada jaringan yang permanen pada tumbuhan dikotil. Adanya pertumbuhan kambium yang terbentuk dari jaringan parenkim dan kolenkim.
Aktivitas kambium ada dua, yaitu satu, membentuk xilem atau kayu ke arah dalam. Kedua, membentuk phloem atau kulit ke arah luar. Jadi aktivitas kambium akan membentuk lingkaran pohon yang dipengaruhi musim penghujan yang disebut lingkaran tahun. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Satu, adalah faktor internal atau dari dalam. Terdiri dari satu atau A, auksin. Auksin ini diproduksi oleh dikoleoptil, yaitu titik ujung tumbuh, ujung akar, ujung batang, dan jaringan meristem. B. Giberelin adalah hormon yang merangsang pemanjangan batang. C. Sitokinin adalah yang merangsang untuk pembelahan sel. D. Etilen adalah hormon gas untuk mematangkan buah. Asam absisat hormon yang menghambat pertumbuhan, merangsang penutupan stomata atau mulut daun. Misalnya ketika membuat bonsai, hormon inilah yang digunakan. Satu lagi yang tidak tertulis di sini adalah asam traumalin, hormon luka. Yang terakhir ini adalah hormon kalin. Ada 4 macam. 1. Rizokalin, hormon akar. Yang kedua, kaukalin, hormon batang. Yang ketiga, filokalin untuk daun. Yang keempat, antokalin untuk bunga. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia tahapnya sebagai berikut. 1. Balita dari usia 0 sampai 5 tahun. Kedua, kanak-kanak usianya 6 sampai 10 tahun. Ketiga, remaja usianya 11 sampai 16 tahun. Yang keempat, dewasa usianya 19 sampai 50 tahun. Yang kelima, lanjut usia. Faktor yang mempengaruhi. 1. Faktor internal. Kalau pada hewan ada hormon tiroksin adalah yang merangsang pertumbuhan. Kemudian hormon somatomedin yang merangsang pertumbuhan tulang.
Yang kedua, faktor eksternal, yaitu yang dari luar, yaitu 1. Oksigen, 2. Nutrisi dan makanan, 3. Air, dan 4. Lingkungan. Nah, di sini Ibu membuat LKS yang kamu kerjakan sendiri di rumah, dikerjakan per individu ya. Kita buat judulnya pengaruh intensitas cahaya terhadap kecepatan tumbuh. Adapun tujuan ini adalah membandingkan kecepatan tumbuh tanaman yang berbeda intensitas cahayanya. Jadi kita ambil dari faktor pengaruh cahaya. Alat dan bahan 1. 2 gelas yang diisi tanah, gelas aqua misalnya ya. Yang kedua mistar dan alat tulis. Yang ketiga air dan 20 biji kacang hijau. Cara kerjanya 1. Tanam 10 biji kacang hijau dalam masing-masing gelas aqua. Dan letakkan 1 di tempat gelap, 1 di tempat yang terang. Siram setiap hari selama 6 hari. Nah, setelah tumbuh, ukurlah setiap hari selama 7 hari. Kemudian buat bagannya dengan 7 hari serta ukuran kecambah dalam ukuran milimeter dari 10 kecambah. Bisa kan? Buat bagannya dengan 7 hari, terus ukur dengan milimeter, masing-masing ada 10 kecambah. Nanti dibuatkan rata-rata. Pertanyaannya, 1. Apa beda tempat gelap dan terang dari pertumbuhan kacang hijau tadi? Yang kedua, apa akibatnya jika ditanam tempat gelap dalam waktu yang cukup lama? Jelaskan. Ketiga, jelaskan pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, kumpulkanlah per individu dalam kertas double folio minggu depan ya. Kalau bisa, bukan minggu depan. Setelah selesai praktek yang kamu kerjakan. Inilah praktek kita yang pertama dari materi pertumbuhan dan perkembangan. Semoga bermanfaat, dan bila ada yang kurang masih di situ, boleh nanti dipertanyakan di grup. Sekian dan terima kasih. Itu